Bab 213. Tidak ada hubungannya denganmu. Claire Sen membiarkan Golden Yemo membenamkan kepala di dalam lehernya, merasa bahwa dagunya sepertinya bertumpu di bahunya. Ketika dia berpikir dia akan melakukan sesuatu, dia malah terus berbaring dengan tenang di sana. Hal ini membuat Claire Sen sedikit aneh, karena aura dari tubuh Golden Ye tiba-tiba menjadi sangat sedih. Claire Sen yang dipeluknya merasakannya dengan jelas. Sedih. Untuk sesaat, Claire Sen berpikir bahwa apakah dia salah. Bagaimana bisa Golden Ye memiliki suasana hati yang sedih? Ada apa denganmu? Tanya Claire Sen curiga. Mungkinkah masalahnya mengingatkannya pada sesuatu? Tapi Golden Ye tidak menjawab, tidak bergerak, masih berbaring di sana dengan tenang. Claire Sen bergerak. Dia menggenggam pergelangan tangannya, dan berkata dengan serak, "Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar." Suaranya rendah dan serak, dengan kesedihan yang mendalam. Claire Sen terkejut sesaat, merasakan sedikit khawatir di hatinya. Nada ini, suara ini. Jadi dia merasakan kesedihannya, apakah itu benar-benar tidak salah? Setelah itu, Claire Sen tidak bergerak lagi, membiarkan dia bersandar dengan tenang, bahkan agak kasihan dan mengangkat tangannya, perlahan mendarat di punggung Golden Ye. Ketika tangannya menyentuhnya, Claire Sen merasakan tubuh Golden Ye bergetar hebat, dan kemudian tidak ada gerakan. Mereka berdua duduk dengan tenang seperti ini, Golden Ye terus bersandar di bahunya, dan setelah beberapa saat, napasnya menjadi stabil. Claire Sen, apakah dia tertidur? Claire Sen diam-diam menundukkan kepalanya dan meliriknya, menemukan bahwa lingkaran di bawah matanya sedikit menghitam, sepertinya dia tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Jadi hati Claire Sen melembut, dia membiarkannya beristirahat, tidak berani bergerak. Tidak tahu berapa lama, ketika pintu kantor tiba-tiba diketuk, kemudian Arthur Xiao dan Davin Ye masuk bersama. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka berhenti berbicara. Kemudian Arthur Xiao melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak tidak percaya. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya. "Nyonya muda kedua, apa yang Anda dan Tuan muda kedua?" "Diam." Secara refleks, Claire Sen mengulurkan tangannya ke bibirnya dan memberi isyarat kepada Arthur Xiao untuk diam. Arthur Xiao hanya bisa diam. Claire Sen merasa lega, kemudian merasakan sebuah tatapan membara di wajahnya. Setelah mengikuti tatapannya, Claire Sen menyadari bahwa tidak hanya Arthur Xiao, tetapi Davin Ye juga datang. Dia menatap mereka, akhirnya tatapannya jatuh pada tubuh Claire Sen. Setelah melihat adegan ini, wajahnya yang semula lembut menimbulkan kemarahan yang dangkal dan mengerutkan kening. Arthur Xiao terbatuk ringan, karena Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda kedua sibuk. "Mari kita keluar dulu." Davin Ye berdiri diam, dengan suara dingin, "Aku memiliki hal-hal yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Golden." Arthur Xiao, wakil CEO Ye, "Tapi ini jam kerja, apa yang sedang mereka lakukan?" Davin Ye mengingatkan dengan tidak senang, suaranya tidak besar dan tidak kecil, tapi melayang di setiap sudut kantor. "Arthur Xiao, wakil CEO Ye, ini kantor Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi jangan lupa, meskipun ini kantornya, ini juga perusahaan keluarga Ye." Tiba-tiba amarah ini seperti langsung membakar kantor, dan bahkan Claire Sen tercengang, menatap Davin Ye yang sangat marah. Bagaimana mungkin seseorang yang biasanya begitu lembut tiba-tiba menjadi begitu mudah marah? Dia menelan air ludah tanpa sadar, sebelum dia bisa bereaksi. Golden Ye bergerak, dan suara itu datang dari bahunya. "Wakil CEO Ye berlari ke kantorku pagi-pagi ini hanya untuk marah. Apakah merasa kesal dengan suatu hal?" Golden Ye mungkin baru saja bangun, dengan sedikit pesona dalam suaranya yang rendah, yang membuat hati Claire Sen merasa gatal setelah mendengarnya. Tubuh tinggi itu akhirnya bergerak, Golden Ye perlahan mengangkat kepalanya, mata hitamnya jatuh tajam ke tubuh Davin Ye.
Davin Ye menatap matanya tanpa rasa takut, kedua tatapan itu sama-sama dingin. Kakek menyerahkan Yes-Corp kepadamu, tetapi dia tidak mengatakan untuk membiarkanmu membuat masalah. Davin Ye berjalan ke meja kantor dan duduk, suaranya acuh tak acuh. Sudut bibir Golden Ye sedikit melengkung, apa yang disebut membuat masalah. Setiap keputusan yang aku buat adalah untuk Yes-Corp, kapan pernah membuat lelucon. Waktunya bekerja, apa yang kamu lakukan? Golden Ye mengangkat alisnya, bukankah kamu sudah melihat semuanya? Setelah kata-kata itu, dia melingkarkan tangannya di pinggang Claire Sen dan meremasnya dengan kuat. Claire Sen berseru kaget. Setelah melihat ini, Davin Ye mengepalkan tangannya selama beberapa menit. Kamu, kakak, marah karena apa? Aku, Golden Ye memeluk istriku sendiri, tidur dengan bersandar di tubuhnya ketika aku lelah bekerja. Ada masalah apa? Davin Ye mengerutkan bibirnya, menahan amarahnya dan berkata, keterlaluan. Nanti kalau ada orang lain datang dan melihat. Ini konyol. Aku hanya memeluknya untuk tidur sebentar, jika aku melakukan sesuatu dengannya. Sesuatu yang lebih intim, apa yang akan kakak pikirkan? Ketika mengatakan ini, Golden Ye dengan sengaja mendekati Claire Sen selama beberapa menit, bibir tipisnya menempel di wajahnya yang putih. Adegan ini menyebabkan dampak visual yang lebih besar pada Davin Ye. Dia memandang Claire Sen, awalnya berpikir bahwa dia akan melihat penghinaan di wajahnya. Siapa yang tahu bahwa wajahnya polos dan tidak ada ekspresi tambahan? Ini dokumennya, kamu bisa membacanya sendiri. Dia menjatuhkan kalimat ini, lalu berbalik dan pergi. Setelah Davin Ye pergi, Arthur Xiao juga buru-buru meninggalkan kantor. Hanya ada 2 orang yang tersisa di kantor. Claire Sen tidak memiliki reaksi ekstra, hanya dia yang tahu pasang surut di hatinya. Golden Ye sengaja memperlakukan dirinya seperti ini di depan Davin Ye, hanya untuk menunjukkan akting padanya, sengaja untuk memprovokasi dia. Setelah menunggu orang pergi, mungkin Golden Ye akan kembali ke keadaan semula. Memikirkan hal ini, Claire Sen tidak berbicara, menunggu dengan tenang. Siapa yang tahu bahwa Golden Ye ternyata membantunya berdiri, pergilah bekerja, tunggu aku saat pulang bekerja, dan kita akan pulang bersama. Claire Sen terkejut untuk beberapa saat, lalu perlahan mengangguk, oke. Lalu dia berjalan pergi dengan mati rasa, kembali ke tempat kerjanya dan kemudian duduk. Sesosok tiba-tiba muncul, meraih lengannya dan menariknya berjalan keluar. Claire Sen tiba-tiba sadar kembali dan melihat bahwa bukan orang lain yang memegangnya, tetapi Davin Ye, dan raut wajahnya berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Davin Ye menariknya masuk ke lift tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian menekan lantainya sendiri. Claire Sen melihat ini, tetapi malah menjadi tenang. Kakak, ada apa denganmu? Davin Ye berkata dengan ekspresi buruk, aku ingin membantumu pindah, tapi kamu tidak setuju. Mengapa harus tetap di sisinya? Apakah kamu tidak merasa terhina sama sekali? Terhina? Dia jelas menggunakanmu untuk menunjukkan akting padaku. Claire, seperti ini pun kamu masih tidak mempedulikannya. Jika seorang pria tidak tahu menghargai seorang wanita, kamu tidak akan bahagia seumur hidup di sisinya. Claire Sen tampak tercengang, dan kemudian dengan tenang menarik tangannya kembali. Ini urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Bersambung.